Saya kemarin mengajukan polling data untuk peserta pada hari ini, dan tadi jam 12 siang saya menangkap ini, saya tangkap layar, ada 185 peserta yang mengisi polling saya, dan sebanyak 53% itu menyatakan masih kurang paham seperti apa sih paradigma instrumen terbaru itu. Ada yang sudah cukup memahami, ada yang juga sudah memahami. Yang mungkin yang sudah memahami yang kemarin juga ikut waktu acara kegiatan kami di Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan ya, baru sehari kemarin sepertinya dilaksanakan. Karena ini mayoritas masih belum paham, jadi hari ini tetap saya akan mencoba untuk mengenalkan konsep dasar. Mungkin kalau suatu hari ke depan diperlukan kegiatan lanjutan khusus untuk sekolah Muhammadiyah, insya Allah saya akan berupaya untuk menyiapkan waktu. Malah berani saya menolak permintaan dari Pak Ketua Majelis. Begitu. Nah Bapak Ibu, dari kegiatan hari ini, insya Allah semoga waktunya cukup. Yang pertama saya akan lakukan sosialisasi tentang perubahan paradigma atau sudut pandang dari sistem akreditasi baru. Yang kedua, kita coba untuk mengenal bagian-bagian penting dalam penilaian akreditasi. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya solusi yang bisa dilakukan atau strategi yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam melaksanakan persiapan akreditasi. Dan yang terakhir, mungkin kalau masih ada waktu kita coba praktek bedah instrumen. Nah, itu Bapak Ibu yang akan kita lakukan. Mari kita mulai. Ini Bapak Ibu, IASP 2020. IASP 2020 itu diputuskan, diresmikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1005-P-2020. Nah, dalam SK ini berisi seluruh perangkat akreditasi untuk semua jenjang, mulai dari SD, SMP, SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MK, itu semuanya ada di situ, termasuk SLB. Jadi semua ada di situ. Di Kepmen 105-P-2020. Lalu apa yang baru? Yang baru, jika dulu instrumen itu kan pisah-pisah. Ini yang buat SD, ini yang buat SMP. Nah sekarang sudah tidak. Termasuk Bapak Ibu, asesor. Mulai tahun 2020, kita tidak lagi memisahkan, membedakan. Ini asesor SD, ini asesor SMP. Tidak seperti itu. Tetapi asesor itu diidentifikasi dan dianggap bahwa semua asesor mampu melakukan penilaian terhadap sekolah dari semua jenjang. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu kalau ada yang tahun 2021 kebagian jadwal visitasi, bisa jadi asesornya adalah dari pengawas SD, atau dari pengawas SMP, atau dari pengawas SMA yang menjadi asesor. Karena beliau itu berhak menjadi asesor di jenjang manapun. Gitu. Ini hal yang baru yang perlu Bapak Ibu pahami. Kemudian Bapak Ibu, ini yang tidak kalah penting. Selama berapa tahun ya kita di Majelis Dikdasmen itu 5 tahun mungkin ya, 5 tahun. Melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah ketika mempersiapkan untuk melakukan akreditasi, diakui atau tidak terkadang kami menangkap bahwa sekolah itu suka terburu-buru dan gerusa-gerusu mempersiapkan akreditasi karena mendadak gitu. Jadi ketika mau akreditasi baru melakukan penjaminan mutu, itu agak repot dan sangat merepotkan. Mengapa begitu? Karena lalu tiba-tiba banyak keluhan-keluhan dari guru. Saya tidak tidur selama seminggu, saya tidak pulang dan sebagainya karena mempersiapkan akreditasi. Ini kan sebuah hal yang lucu sebenarnya dan tidak baik. Mengapa menjamin mutu kok sampai harus lembur-lembur tidak pulang begitu. Padahal penjaminan mutu itu adalah sesuatu yang idealnya berkesinambungan. Nah, oleh karena seperti itu banyak juga ditemukan bahwa
sekolah-sekolah mungkin semoga bukan sekolah Muhammadiyah, bukan madrasah Muhammadiyah, mencoba menyiapkan dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak pernah dilakukan tapi lalu membuatnya begitu. Itu yang menjadi pertanyaan umum. Mengapa kok nilai akreditasi kadang-kadang tidak cocok dengan nilai ujian nasional? Nilainya akreditasinya A tapi nilai ujian nasional sekolah tersebut rendah. Nah, itu jadi banyak hal yang membuat Ban SM Pusat itu berpikir keras bagaimana supaya hasil akreditasi itu betul-betul mencerminkan mutu lulusan. Nah, oleh sebab itu, mulai tahun 2020 berlakukanlah IASP 2020. Ada pergeseran Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami. Dari prinsip penilaian compliance ke performance. Dari lur ke prinsipal. Jadi maksudnya begini, jika dulu ketika Bapak Ibu mau melakukan akreditasi, mempersiapkannya dengan melengkapi dokumen-dokumen, bisa jadi itu diterima sebagai bukti kinerja karena pemeriksaan dokumen itulah memang yang dilakukan oleh asesor. Tapi kalau sekarang sudah berubah Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu punya dokumen lengkap, tetapi ketika dilakukan triangulasi data, pencarian data oleh asesor melalui wawancara individu, melalui FGD atau melalui observasi, dokumen itu tidak terbukti, maka apapun yang Bapak Ibu tulis mendadak itu tidak akan bisa diakui sebagai bentuk kinerja mutu Bapak Ibu semua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sorotan IASP 2020 itu lebih cenderung ke performance, ke perilaku mutu. Seperti apa? Nanti kita akan bahas. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi mohon untuk mari mulai sekarang mempersiapkan mutu pendidikan sesuai dengan visi misi dan tujuan sekolah masing-masing. Tidak perlu melirik-melirik sekolah lain, yang penting kita sudah punya tujuan masing-masing. Bagaimana caranya supaya tujuan tersebut bisa direalisasikan dengan program-program yang Bapak Ibu buat. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa instrumen akreditasi selama ini, yang terakhir akreditasi 2017, bentuknya menyesuaikan dengan 8 standar nasional pendidikan. Di instrumen itu kan ada standar isi, standar proses, dan lain-lain. Nah, di IASP 2020 itu semua sudah dilebur menjadi sebuah konsep yang komprehensif. Jadi 8 standar nasional ini sebagai indikator untuk membentuk apa sih sebenarnya yang bisa dilihat sebagai indikator mutu dari sebuah sekolah. Di IASP 2020, penilaian mutu sekolah itu fokus ke 4 hal. Seperti ini, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Jangan diartikan bahwa kok hanya ada mutu lulusan, bagaimana kalau tentang keuangan, apakah dinilai? Ya tetap ada Bapak Ibu. Karena ini adalah penilaian komprehensif. Di dalamnya itu ada berbagai unsur. Dari 8 SNP itu ada semua di situ, tetapi bentuknya memang sudah blended ya, sudah menjadi satu kesatuan dan muncul menjadi 4 komponen dasar itu. Mengapa di IASP 2020 itu fokus ke 4 hal? Nah, sudut pandangnya seperti ini Bapak Ibu. Sebuah lembaga pendidikan itu akan dilihat keberhasilannya oleh masyarakat ketika dia mampu menghasilkan mutu lulusan. Kualitas mutu lulusan yang baik akan mencerminkan kualitas sekolah. Nah, mutu lulusan itu lahir dari mana? Mutu lulusan itu diidentifikasi sebagai hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Proses pembelajaran itu dilaksanakan oleh siapa? Oleh guru. Maka bagaimana proses pembelajaran itu sangat tergantung dari mutu gurunya. Kalau gurunya bagus, pasti proses pembelajaran juga mutunya akan bagus. Begitupun sebaliknya. Nah, seorang guru dalam karirnya, dia berada di bawah kendali manajemen sekolah yang dalam hal ini dipegang oleh kepala sekolah.
Maka dinilai bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam membantu guru bisa berkembang dalam hal profesionalismenya. Akan dilihat bagaimana kepala sekolah bisa membangun kultur sekolah, kultur belajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Jadi itulah paradigmanya mengapa di IASP 2020 itu hanya fokus ke 4 komponen. Jadi jangan salah paham, jangan lalu mengatakan apakah sekarang 8 SNP sudah tidak berlaku. Tetap berlaku, tetapi ini sudah di-blended. Kita lanjut ke itu konsep baru. Nah, ini konsep baru lagi Bapak Ibu. Dalam pelaksanaan akreditasi mulai tahun 2020 kemarin, tidak semua sekolah yang habis masa akreditasinya lalu ditetapkan sebagai sekolah sasaran visitasi. Apalagi kemarin tahun 2020 itu hanya 5.000 sekolah seluruh Indonesia. Bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, karena dalam sistem akreditasi saat ini prinsipnya tidak semua sekolah yang habis masa akreditasinya akan divisitasi. Karena alasan pertama juga anggaran, kedua memang ada sistem yang sedang dikembangkan. BAN-SM pusat itu sedang mengembangkan dashboard Bapak Ibu. Sistem monitoring, dashboard sistem monitoring itu akan memperhatikan, akan melihat input data yang Bapak Ibu masukkan melalui aplikasi-aplikasi data sekolah seperti Dapodik, EMIS, rapor mutu, dan lain-lain. Sehingga hasil penilaian kinerja mutu yang dilakukan oleh sekolah, oleh direktorat, dan lain-lain itu akan masuk datanya melalui dashboard yang bisa dilihat oleh BAN-SM. Tetapi Bapak Ibu jangan bertanya tentang dashboardnya seperti apa di mana, karena sampai hari ini saya belum mengetahui apakah dashboard itu seperti apa karena belum selesai, masih dalam proses maintenance, masih dalam proses pengembangan. Dan nanti berdasarkan sistem monitoring BAN-SM dapat secara otomatis menetapkan sasaran akreditasi dan otomatis memperpanjang sekolah-sekolah tertentu yang dinilai berhak untuk mendapatkan perpanjangan. Sebagai cerminan saja, tahun 2020 dalam melakukan akreditasi ada sekolah-sekolah yang tidak divisitasi tetapi diperpanjang. Dari mana data itu didapat? Ya dari Dapodik, dari EMIS, dari berbagai berbagai aplikasi data sekolah yang bisa digenerate masuk ke dalam Sispena. Sekarang itu semuanya serba online dan data-data Bapak Ibu yang diupload itulah yang dianggap sebuah kebenaran. Maka hati-hati dalam mengupload data di Dapodik. Gitu Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi ada yang raise hand tapi kita lanjutkan dulu. Ini Bapak Ibu, komponen dan subkomponen IASP 2020. Dari 4 komponen itu dikembangkan menjadi berbagai subkomponen. Yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah apa sih sebenarnya yang dinilai dari mutu lulusan. Nah, mutu lulusan itu yang dilihat dari karakternya, kompetensinya, dan juga kepuasan pemangku kepentingan. Lalu proses pembelajaran yang dilihat apanya? Kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru baik di kelas maupun di luar kelas. Dalam konteks sekarang yang pembelajaran dilakukan secara online, asesor juga akan melihat bagaimana kualitas pembelajaran online yang dilakukan oleh guru-guru yang di sekolah Bapak Ibu bekerja. Atau bukan online tapi pembelajaran jarak jauh, distance learning atau pembelajaran terpisah. Kan tidak seluruhnya sekolah bisa melakukan pembelajaran online. Ada juga yang melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sistem offline misalnya. Seperti apa hasilnya? Seperti apa prosesnya? Juga iklim belajar. Seperti apa iklim belajar yang terjadi di sekolah Bapak Ibu? Juga bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan sarpras yang ada dalam proses mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Jadi untuk proses pembelajaran disitulah saatnya Bapak Ibu menunjukkan bagaimana sekolah mampu
memanfaatkan sarpras yang dimiliki. Sarpras itu dinilai bukan sekedar kayak dulu itu sekolah apakah memiliki lab, centang, misal kalau memiliki nilainya A misalnya, kalau lengkap A, kalau tidak. Nah sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu. Sarpras itu dipakai apa enggak gitu. Bukan lagi ditanya lengkap apa enggak, tidak. Tapi apakah sarpras itu dipakai apa tidak. Nah itulah yang nanti akan dinilai oleh asesor. Lalu mutu guru, apanya yang akan dilihat? Mutu guru itu yang dilihat kompetensinya. Tentu kompetensi itu tidak hanya kompetensi profesional, tetapi semua kompetensi, 4 kompetensi guru yang akan dinilai oleh asesor. Lalu bagaimana guru mengembangkan profesinya, bagaimana guru mengembangkan inovasi dan kreativitasnya. Itulah yang akan dijadikan sebagai indikator penilaian dalam IASP 2020. Nah, manajemen sekolah akan dilihat, yang akan dilihat oleh asesor berdasarkan IASP 2020 itu adalah pertama, bagaimana sekolah bisa mencapai visi misinya. Apakah visi misinya tercapai atau tidak? Bagaimana kompetensi kepala sekolah dalam mengelola sekolah? Bagaimana kepemimpinan sekolahnya? Bagaimana budaya sekolah yang dibentuk oleh hasil dari kepemimpinan dan manajemen sekolah? Bagaimana sekolah melibatkan masyarakat untuk mendukung program-programnya. Dalam hal ini biasanya kita sebut dengan kemampuan sekolah dalam melakukan manajemen berbasis sekolah. Lalu dilihat juga bagaimana pengelolaan kurikulum, sarpras, guru dan tendik, pembiayaan dan kesiswaan. Nah, jadi yang detail-detail ke situ ada di bagian manajemen sekolah atau madrasah. Ini Bapak Ibu, gambaran sekilas tentang apa isi IASP 2020. Dalam IASP 2020 itu ada 35 butir kinerja inti. Butir kinerja inti itu yang 35 ini semua jenjang akan dinilai menggunakan 35 butir ini. SD, SMP, SMA sampai SMK semua dinilai dengan 35 butir ini. Nah, tetapi selain SMP dan SMA MA, ada jenjang-jenjang tertentu yang harus memenuhi tuntutan kinerja kekhususan. SD misalnya. SD itu dari 35 masih tambah 1 butir kekhususan tentang mutu guru. Lalu yang SMP Bapak Ibu, selain 35 butir itu, lalu muncul tambah 4 SMP MTS itu tidak dimuncul ya, tidak ada muncul kekhususan. Jadi dia hanya 35 butir. Begitupun SMA MA hanya 35 butir. Lalu ke SMK. SMK itu muncul nomor butir kekhususan. Di mutu lulusan muncul 2 butir, di proses pembelajaran ada 2 butir, di mutu guru ada 1, di manajemen sekolah ada 3, sehingga jumlah butir instrumen SMK itu 44. Jadi ada butir kinerja inti plus kekhususan. Kalau SD plus 1. Begitu Bapak Ibu. Kalau SLB plus 5. Jadi 40 total SLB. Begitu bedanya Bapak Ibu, kalau dulu kan sama semua rata. Saya masih ingat tahun 2019 itu yang menggunakan butir kekhususan itu hanya SMK. Nah, tadi saya kasih tanda di dalam kinerja inti itu 85% gitu. Jadi begini Bapak Ibu, di dalam IASP 2020 itu dibagi 2. Ada butir-butir instrumen dan juga ada butir indikator pemenuhan relatif yang datanya itu tidak diambil oleh asesor saat visitasi, tetapi dilihat dari data-data yang Bapak Ibu upload di Dapodik atau EMIS. Ini namanya IPR, indikator pemenuhan relatif. Meskipun hanya 10 butir, dia bobotnya 15%. Nah, yang 35 butir tadi bobotnya 85%. Kalau bagi SMK yang 85% itu adalah 44 butir. Kalau bagi SMA 35 butir. Kalau bagi SD 36 butir. Nah, yang butir-butir tadi bobotnya 85%.
Kalau IPR 15%. Data ini Bapak Ibu tidak akan dicek saat visitasi tetapi dilihat dari data Dapodik. Nah, itu Bapak Ibu gambarannya seperti itu. Tapi saya sekarang tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk menghitung bagaimana penghitungannya antara 85 dan 15% itu bagaimana sampai ketemu ABC. Kita tidak usah repot menghitung Bapak Ibu karena di Sispena semuanya sudah dihitung secara otomatis. Asesor pun ketika input data yang input saja, yang hitung bukan asesor tetapi sudah dihitungkan oleh mesin gitu, oleh sistem, sehingga insya Allah terjamin datanya penghitungannya objektif. Itu yang tentang instrumen. Lalu sampai di sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Mungkin kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan tentang isinya IASP. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nggih, siapa nggih? Pak Slamet, Bu. Baik, Pak Slamet. Nggih. Monggo Pak Slamet. Terima kasih. Nanti kalau pertanyaan saya agak menyimpang mohon dimaafkan ya Bu Nung ya. Oh, insya Allah Pak. Pintu maaf selalu terbuka untuk Pak Slamet, Pak. Tadi di awal Bu Nung menyampaikan bahwasanya akreditasi sekarang dengan model yang baru itu nanti asesor akan menilai dengan cermat meskipun data-data yang kita buat di waktu-waktu menjelang penilaian itu kan kadang-kadang kan kita buat sebaik mungkin, serapi mungkin. Tetapi kalau nanti data yang terpapar di situ atau yang tercantum di situ tidak mencerminkan sebuah sekolah, itu akan tidak berfungsi begitu, Bu nggih. Nah, sekarang sebaliknya, andaikan kita punya banyak kegiatan, aktivitas yang menunjang mutu sekolah, tetapi kita belum sempat memaparkan dalam bentuk data yang bisa dilihat, itu apakah asesor juga bisa mencermati dengan seksama begitu Bu. Jadi sebaliknya begitu. Oke. Terima kasih Bu, gitu aja. Baik Pak Slamet. Saya langsung jawab ya, takut lupa nanti. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu sekolah dan kalau saya salah menjawab bisa menjadi bumerang. Nanti sekolah nggak mau nata diri gitu. Tetapi saya beri penjelasan seperti ini Bapak. Prinsipnya asesor itu akan melakukan triangulasi data, mengambil data yang berupa dokumen itu, nanti sekolah itu dalam melakukan persiapan akreditasi, semua data yang dimiliki sekolah tidak lagi berupa print out, tetapi semua harus diupload di Sispena. Itu satu. Data-data itu sebagai, kan sebelum asesor melakukan visitasi, data itu sudah bisa dibaca terlebih dahulu oleh asesor. Kalau sekolah tidak mempunyai data, maka satu poin kosong adalah bahan untuk triangulasi hilang satu. Karena asesor juga belum punya data. Kedua, lalu ketika dilakukan wawancara, misalnya dengan sekolah dengan pihak guru, dengan komite, dengan masyarakat misalnya, satu kegiatan yang tidak mempunyai berkas itu terbukti ada dan hasilnya ada, sangat mungkin diakui oleh asesor, tetapi Bapak Ibu, mungkin ini untuk semua, bukan hanya untuk Pak Slamet, nanti di bawah kita akan membahas bagaimana sistem penilaian di IASP. Ada gradasi level Bapak Ibu, level 1, 2, 3, 4. Kalau ada perilaku tetapi tidak lengkap, maka pasti dia tetap akan diakui tetapi nilainya tidak maksimal. Bisa jadi dia levelnya hanya 3, tapi tetap akan diakui. Berarti kan akan tetap lebih baik menguntungkan bagi sekolah kalau kita ready, tetap melaksanakan dan tetap ada dokumentasi. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami bersama adalah kadang-kadang sekolah atau kepala sekolah ataupun guru atau tim akreditasi itu bingung bagaimana bentuk menyajikan data. Justru sekarang itu lebih enak Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu punya kegiatan, rasanya menurut saya tidak logis kalau Bapak Ibu tidak punya catatan, karena semua kegiatan ada uangnya. Cuma yang paling ribet itu kadang-kadang keliru bentuk laporan. Jadi yang bikin males tuh karena laporannya formnya harus sesuai dengan tuntutan si A, si B, si C. Nah, di akreditasi sekarang tidak ada aturan seperti apa bentuk form laporan dokumen yang harus dimiliki Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu punya. Jadi kan lebih enak kan Bapak Ibu, lebih enak. Lalu meskipun saat ini bukan dokumen ANSEH, tetapi dia tetap menjadi pelengkap, penilai pelengkap supaya bisa menghasilkan level tertinggi. Gitu. Semoga bisa dipahami Pak Selamat. Oke, baik. Baik. Nah, dari pertanyaan Pak Selamat tadi, adakah yang ingin bertanya ulang atau saya lanjutkan supaya nyambung? Supaya nyambung ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu, nanti silahkan bertanya. Apakah pertanyaan berbeda bisa? Oh silakan Pak Alif kalau mau bertanya. Terima kasih. Saya harus adil ya. Oke silakan. Ya saya harus adil. Masa Pak Selamat boleh, Pak Alif nggak boleh gitu. Gitu. Oke, terima kasih Bu Enung. Bu Enung tadi menyampaikan bahwa tentang perbedaan akreditasi yang dulu dengan sekarang itu adalah tentang penekanan kepada mutu pendidikan. Kemudian tadi mencontohkan antara lain nilai akreditasi tinggi, tetapi di sisi lain nilai UN-nya tidak tinggi, seolah tidak seimbang antara hasil dengan nilai akreditasi. Nah, kalau itu mungkin bagi sekolah-sekolah yang normal dalam tanda petik menurut kami, alangkah jadi alangkah menderitanya bagi sekolah-sekolah yang input siswanya itu sangat rendah, kemudian tuntutan nilai UN-nya itu tinggi, sebagaimana sekolah-sekolah yang input siswanya itu sudah bagus, hanya tinggal menambah sedikit begitu, kemudian bisa mencapai nilai UN yang tinggi begitu Bu. Nah, apakah ini tidak dipertimbangkan atau sudah dianggap adil oleh Ban FM gitu? Matur suwun Bu Nung. Baik, terima kasih Pak Alif. Kebetulan pertanyaannya Pak Alif tuh nyambung. Jadi Pak Alif itu memang tahu sebelum kejadian ya Pak. Jadi pertanyaan Pak Alif Mulyono itu nyambung dengan slide yang akan saya sampaikan ini. Begini Pak. Dulu ketika UN ada, sekarang UN sudah almarhum ya Pak Alif ya, sudah tidak ada. Hampir dikatakan 99,9% masyarakat Indonesia akan melihat kualitas sekolah itu dari hasil UN, diakui atau tidak. Semuanya seperti itu. Sehingga ketika ada sebuah sekolah dengan nilai akreditasi tinggi tetapi UN-nya rendah, itu dianggap kalau bahasa Jawanya itu selenco ya. Tidak linear gitu, aneh gitu. Padahal kalau kita perhatikan di instrumen akreditasi 2017 itu memang porsi untuk menilai hasil UN itu sangat kecil, hanya 1 butir dari 139 butir. Nah, oleh karena itu maka IASP 2020 itu mencoba untuk memahami dan menerima semacam keluhan dari Pak Alif tadi. Bagaimana kalau sekolah yang memang inputnya rendah dipaksa dengan standar penilaian kalau nilainya harus nilai ujiannya tinggi gitu. Nah, maka di IASP 2020 ini penilaian mutu lulusan itu tidak berbasis apakah UN tinggi atau tidak karena memang UN sudah tidak ada, justru dilihat dari output yang dihasilkan oleh sekolah sinkron enggak dengan visi misi dan tujuan sekolah masing-masing. Tentang mutu lulusan, nanti akan saya share IASP-nya. Mutu lulusan itu tadi sudah sedikit saya singgung,
bagaimana sekolah mampu membangun karakter, bagaimana sekolah mampu membangun kompetensi siswa, bagaimana sekolah mampu memuaskan stakeholder yang ada. Itulah fokus penilaian ISP 2020. Nah, di sini ada kriteria. Ini bukan dari IASP tertulis seperti itu, tetapi ini hasil pengamatan saya yang saya lakukan selama 2020. Saya lihat sekolah seperti apa yang mendapatkan nilai A. Jadi sekolah seperti apa yang mendapatkan nilai A, sehingga menurut saya, menurut IASP 2020 itu seperti ini kriteria sekolahnya itu. Jadi sekolah-sekolah yang seperti apa? Yang pertama, sekolah atau madrasah itu dia berhasil membudayakan sesuatu yang baik, sesuai visi misi sekolah masing-masing. Jadi bagaimana kalau sekolah itu bisa membangun budaya belajar, membangun budaya bersih, membangun budaya disiplin dan sebagainya. Itulah yang menjadi kriteria sekolah terbaik menurut IASP 2020. Yang namanya hasil mutu lulusan itu tidak didasarkan kepada UN karena memang tidak ada. UN sudah tidak ada. Kalau tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Alif, bagaimana kalau UN menjadi standar dengan sekolah-sekolah yang mendapatkan input kurang baik misalnya, input yang rendah. Nah, justru Bapak Ibu perhatikan nanti di poin sini, poin 4. Sekolah madrasah yang baik itu yang mengalami peningkatan. Maka kewajiban Bapak Ibu kepala sekolah memastikan bahwa manajemen mampu membangun mutu sekolah, ada peningkatan. Yang namanya meningkat itu bukan berarti 10 atau 100. Yang namanya meningkat itu bukan 9, tetapi meningkat itu kalau ada improve dari 6 ke 7 atau dari 7 ke 8 atau dari 8 ke 9. Nah, salah satu indikasi yang bisa melihat, yang bisa menunjukkan bahwa sekolah itu baik atau tidak adalah adanya improve yang dilakukan oleh sekolah. Sehingga pertanyaan tadi, sudahkah itu difikirkan? Sudah Pak Alif. Bahwa pengukuran mutu lulusan itu tidak hanya sekedar melihat dari berapa nilai yang dicapai, tetapi ada juga unsur lain yang diperhatikan oleh IASP adalah apakah dia mampu mengalami peningkatan mutu selama beroperasi. Itu yang nomor 4. Nah, ini nomor 2. Seperti apa sekolah yang baik itu adalah sekolah dan madrasah yang memanfaatkan seluruh sumber daya untuk mencapai visi misinya. Itu sangat ada tinggi bobotnya di manajemen sekolah. Bagaimana manajemen sekolah mampu menggerakkan masyarakat supaya turut berpartisipasi dalam mendukung visi misi tujuan sekolah. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada hal yang luar biasa, misalnya kelas tahfidz Quran. Ketika sekolah itu tidak punya sumber daya berupa Quran yang lengkap, bagaimana supaya orang tua mau urun mengumpulkan Al-Quran untuk mendukung tercapainya tujuan sekolah. Nah, itu sebagai salah satu bentuk bahwa sekolah itu mampu memanfaatkan seluruh sumber daya. Jadi tidak dibiarkan saja, aku udah begini ya sudah. Nah, tidak seperti itu. Lalu mari kita lihat poin 3. Sekolah itu harus atau madrasah itu harus terbukti bahwa dia memang melaksanakan upaya peningkatan mutu berkelanjutan. Ada hal yang menarik yang dari hasil akreditasi yang kemarin. Ada salah satu sekolah, misalnya begini Bapak Ibu, misalnya seperti ini. Sekolah itu mendapatkan siswa yang sudah yang sudah hafal Al-Quran ketika masuk ke SD kelas 1. Kalau program Bapak Ibu tahfidz Quran berarti kan sudah selesai. Nah, meskipun seperti itu Bapak Ibu harus punya peran. Bagaimana supaya anak-anak itu memelihara hafalan Qurannya. Tetap harus punya peran, jangan dibiarkan begitu saja. Meskipun dia sudah hafal Al-Quran sejak kelas 1 SD. Nah, itu contohnya. Bahwa sekolah itu harus terus melakukan upaya peningkatan mutu, membantu siapa yang ada. Misalkan anak-anak itu harus diketahui potensi mereka itu apa, maka buatkan panggung untuk mereka supaya potensinya maju. Jangan seperti ini.
Sekolah itu hanya fokus ke anak-anak yang sudah berprestasi. Dia saja dikejar-kejar, tapi anak-anak yang lain tidak. Itu tidak boleh, itu tidak adil. Sekolah harus adil. Sekolah harus melakukan peningkatan mutu berkelanjutan untuk semuanya. Nah, dari mana itu akan terlihat? Dari jejak mutu yang Bapak Ibu lakukan. Dari program-program yang Bapak Ibu kerjakan, dari laporan-laporan kinerja yang Bapak Ibu kerjakan. Yaitu ada yang raise hand dari SD Muhammadiyah Kalisoka. Oke, silakan. Dari Kalisoka. Sebelum ke Kalisoka, saya tanya ke Pak Alip, bagaimana Pak Alip? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Masih di mute, Bapak? Matur nuwun, Bu, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Tadi yang raise hand, silakan. Dari SD Muh Kalisoka. Silakan open mic. Masih tertutup. Oke. Baik, karena... Halo. Oke, silakan. Ya. Dari SMP Muhammadiyah 2 Lendah, Bu. Oh, baik. Terlendah, Ya. silakan. Ya. Perkenalkan saya Muhajron, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Lendah. Mau menanyakan sehubungan dengan adanya pergeseran dari compliant ke performance ya, Bu ya. Ya. Apakah nanti dalam visitasi dan penilaian itu tetap masih menggunakan performance selama 3 tahun yang lalu, 3 tahun ke belakang gitu ya? Memang masih seperti itu. Apa performance real time gitu ya? Itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, Pak, dari Lendah ya, Pak. G. Untuk penilaian, untuk performance yang akan dinilai dalam IASP 2020 itu semuanya tergantung dari yang ditulis di IASP. Ada yang dinilai pada tahun berjalan, ada yang dinilai 3 tahun berjalan. Jadi kalau di IASP itu nanti Bapak Ibu dibaca IASP-nya, kalau tertulis 3 tahun, maka 3 tahunlah yang harus disiapkan. Kalau tidak ada tertulis berapa tahun, berarti tahun sedang berjalan. Kalau tertulis 3 tahun terakhir, misalnya yang tentang keuangan terutama, 3 tahun terakhir, berarti 3 tahun yang sudah tutup buku. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu untuk masalah performance sekolah. Kalau berapa tahun, ya semua tergantung dari apa yang ditulis di IASP. Saya tambahkan kemarin di acaranya pas di MP itu ada pertanyaan, kalau yang paling khawatir guru, kalau administrasi guru berapa tahun Bu? Gitu. Kalau administrasi guru berapa tahun Bu? Kalau yang kemarin Bapak Ibu yang di IASP 2020 itu yang dilihat adalah administrasi yang tahun sedang berjalan, begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, meskipun demikian, kami berharap dari Majelis Dikdasmen PWM DIY berharap Bapak Ibu, meskipun nanti mau visitasi tahun 2023 misalnya, ya mohon untuk dari sekarang Bapak Ibu mulai mengarsip dokumen-dokumen kinerja itu. Di arsipnya di mana? Di file-file, simpan di drive, sehingga iya kah? Halo, tidak ada suara? Ada Bu, ada. Jelas Bu. Oke, baik. Baik, jadi meskipun waktunya ya si guru itu hanya setahun, tapi silahkan disiapkan dari sekarang. Kita harus mulai mengarsip dalam bentuk drive, jangan disimpan di print out nanti bisa hilang kalau pas ada angin hujan, ketebak angin terus. Karena pernah ada satu sekolah kita itu mau akreditasi bingung. Kenapa? Karena kena banjir, dokumennya hilang semua. Nah, kami berharap sekolah Muhammadiyah di DIY yang sudah berkemajuan tidak lagi seperti itu. Kalau ada dokumen penting, itu diarsip di drive, taruhnya di cloud sehingga tidak akan rusak meskipun
ada angin, ada hujan, insya Allah ya. Asal jangan lupa password masuknya. Begitu ya Bapak. Tadi ada juga yang raise hand, sepertinya dari Mujahidin. Iya, Bu. Ya, silakan Bu Dewi Astuti. Ya, terima kasih Ibu, ketemu kembali walaupun lewat Zoom. Ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Ibu berkait dengan kriteria sekolah yang madrasah terbaik dalam IASP itu yang poin ketiga tadi, yaitu sekolah madrasah yang melaksanakan upaya peningkatan mutu berkelanjutan. Nah, tadi kan apakah itu nanti prosentase antara siswa yang berprestasi atau siswa yang melanjutkan prestasinya itu ada hitungannya Ibu? Misalnya kita punya siswa 100, terus harusnya ini 90% atau 80% itu nanti sampai di situ mboten J. Jadi nanti misalnya siswanya misalnya 100, lah ini yang berprestasi hanya 50, itu nanti berpengaruh tidak ya Ibu ya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih. Jadi dalam konteks ini Bapak Ibu, sekolah madrasah yang melaksanakan upaya peningkatan mutu berkelanjutan itu sekolah yang melakukan penjaminan mutu, lalu menilai apa yang sudah dicapai, lalu menilai diri apa yang kurang, dan lalu mengembangkan kembali. Jadi cirinya seperti apa? Ya dia selalu berupaya untuk memenuhi segala kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi pada tahun kemarin untuk tahun ke depan. Pertanyaan Bu Dwi, apakah pencapaian mutu itu sampai ke prosentase? Tidak ada prosentase Bapak Ibu. Asesor itu tidak menanyakan prosentase, tapi yang akan dilihat adalah kecenderungan. Kecenderungan di sekolah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di IASP-nya, tidak ada satupun yang berbunyi prosentase. Kecuali ada apa ya? Ada kayaknya salah satu apa gitu, tapi itu pun tidak mutlak prosentase, tetapi yang dilihat adalah kecenderungan. Lalu yang dimaksud dengan mutu itu tidak semua dikaitkan dengan juara. Mutu itu tidak semuanya juara. Tetapi apa kata stakeholder tentang sekolah kita itu bisa menunjukkan mutu. Misalnya begini Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan sekolah swasta untuk mendapatkan siswa, tetapi ada sekolah yang tetap kebanjiran siswa. Tahun ini misalnya dia dapat 200 yang daftar. Tahun depan dia dapat 250 misalnya. Itu salah satunya oleh IASP diartikan bahwa sekolah itu bermutu. Kenapa? Nggak mungkin masyarakat memilih sekolah tanpa dasar. Dan itu biasanya yang kemarin dijadikan salah satu dasar untuk menentukan bagaimana mutu sekolah. Jadi tidak lagi sekolah beralasan karena sistem zonasi, tidak lagi beralasan dengan sistem apa. Kalau sekolah bermutu pasti akan dikejar-kejar oleh orang tua. Kecuali seperti ini kasusnya. Kalau tahun ini peminat 100, tahun depan juga atau 90, penyebabnya satu. Karena jumlah lulusan SD berkurang. Nah, itu bukan indikasi bahwa sekolah tidak bekerja dengan baik. Itu karena memang jumlah lulusan yang berkurang. Misalnya secara umum di sekitar itu misalnya. Dan sekolah bisa menunjukkan bahwa semuanya berkurang. Tetapi itu bukan berarti bahwa nggak apa-apa. Tetap dituntut bahwa kalau sekolah yang bagus itu meskipun lulusan berkurang, dia tetap akan dikejar-kejar. Nah, nanti itu pertanyaannya itu 360 derajat seperti itu. Bagaimana data-data yang Bapak Ibu sajikan itu merupakan sesuatu hal yang benar yang bisa mencerminkan mutu sekolah tempat Bapak Ibu bekerja. Begitu. Karena gimana Bu Dwi? Iya, sampun jelas. Oke, baik. Nanti Bapak Ibu akan lebih jelas kalau Bapak Ibu melihat secara langsung IASP-nya. Kalau yang di SMA, SMK itu sepertinya beberapa bulan lalu saya sudah pernah nge-share. Mestinya Bapak Ibu guru kepala sekolah SMA, SMK sudah membaca.
Kalau yang SD SMP memang saya tidak tahu sudah dapat apa belum gitu. Begitu nanti bisa dipelajari. Nah, ini kita sampai ke sini, ke strategi sekolah madrasah Bapak Ibu. Apa yang perlu dilakukan oleh sekolah madrasah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah? Ini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sekarang sudah tahu bahwa penilaian utama dari penjaminan mutu ini ada 4, maka sedari sekarang silakan Bapak Ibu membuat tim inti, tim penjamin mutu. Kalau di SMA, SMK itu ada waka urusan tim penjamin mutu di SMK, tim penjamin mutu. Nah, saya berharap di SD, SMP, SMA pun, MTS, di MI juga mulai mengembangkan tim penjamin mutu yang khusus memegang bidang mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Karena itu salah satu trik yang paling mudah. Mengapa trik yang paling mudah? Karena ketika sudah ada tim yang khusus menangani itu, maka dia akan lebih konsen. Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah oke, apa yang masih, dia akan lebih konsen. Tentunya tim penjamin mutu itu semuanya harus di bawah kendali kepala sekolah sebagai top leader di sekolah. Jadi itu yang saya sarankan. Saya berharap tidak lagi sekolah Muhammadiyah kelabakan ketika mempersiapkan akreditasi. Lalu yang kedua Bapak Ibu, lakukan EDS. EDS itu penting. EDS menggunakan apa? Gunakan EDS berdasarkan berdasarkan IASP itu. Seperti apa pencapaian Bapak Ibu sekarang dibanding dengan tuntutan yang ada di IASP. Nah, itu pasti akan bisa membantu Bapak Ibu ketika sudah mulai melakukan EDS. Kemudian tidak kalah penting Bapak Ibu, perbaiki data Dapodik EMIS. Kenapa? Karena data Dapodik atau EMIS itu merupakan salah satu sumber data yang dipakai oleh Ban SM yang digenerate dari Dapodik EMIS itu masuk ke Sispena. Sehingga kalau Dapodik dan EMIS-nya tidak benar, bisa jadi data yang masuk ke Ban SM juga tidak betul. Sehingga mohon Bapak Ibu mulai ngecek. Jangan gini kalau Bapak Ibu kepala jangan hanya melepaskan ke operator nih. Nah, tapi ada contoh kecil ya, contoh kecil. Waktu Bapak Ibu membuat NIB, ada kepala sekolah yang melepaskan ke operator kan nggak tahu, dia bingung kalau tidak dituntun oleh kepala sekolah ataupun oleh yang menangani dari bidang manajemen. Jadi perbaikan data Dapodik EMIS itu harus didampingi. Jangan mempercayakan semuanya serahkan ke operator sendirian. Kalau kebanyakan juga bingung operator itu. Kemudian Bapak Ibu, mengingat ada poin increase, jadi ada poin meningkat, kata kuncinya meningkat itu yang dinilai positif oleh IASP 2020, maka dibiasakanlah mulai sekarang menyusun bank data tentang apapun dan bisa menyajikannya dalam bentuk tabel. Sehingga Bapak Ibu ketika dimintain data apapun bisa menyajikan dengan mudah. Misalnya data peminat, data lulusan, data siswa yang masuk di perguruan tinggi, data siswa yang masuk di SMP favorit misalnya, data seperti itu dari tahun ke tahun itu tunjukkan. Meskipun tadi saya katakan beberapa ada yang tahun sekarang, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, tetapi untuk data-data tertentu pasti akan dilihat petanya. Mutu itu naik atau tidak. Maka kalau Bapak Ibu punya data-data yang berupa angka, data-data absolut, biasakanlah disajikan dan disajikan berupa tabel. Ini bermanfaat bukan hanya untuk membuat sajian ke asesor, tapi sebagai data EDS juga untuk kita sebagai pihak internal. Dan yang kelima, jangan lupa jalinlah kerjasama dengan seluruh stakeholder. Kenapa? Karena semua perkataan stakeholder
yang ada di IASP itu akan dijadikan sebagai sumber data utama oleh asesor, terutama tentang kepuasan mereka terhadap mutu lulusan. Jadi mari ditambah silaturahimnya dengan orang tua, dengan komite, dengan pengurus-pengurus desa di sekitar, misalnya dengan marbot masjid. Itu tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Sekolah Muhammadiyah harus mampu bergandengan dengan lingkungannya sehingga tercipta lingkungan sekolah yang berbudaya kolaborasi bagus. Nah, itu juga menjadi poin dalam penilaian IASP 2020. Jika Bapak Ibu kesulitan, jangan lupa selalu konsultasilah. Di sekolah itu ada pengawas. Di majelis juga banyak pakar, silahkan. Di majelis itu banyak sekali pakar pendidikan. Jadi jangan diam sendiri ketika Bapak Ibu kesulitan. Kemudian ini Bapak Ibu, tadi sudah saya katakan mengapa Dapodik itu penting, karena Dapodik itu dijadikan sebagai komponen yang dinilai dalam proses akreditasi. Nah, data-data absolut misalnya seperti ini, luas tanah, sertifikat, data guru, ijazah, dan lain-lain itu bisa dilihat dengan mudah di data-data Dapodik. Maka sekali lagi Dapodik, EMIS mohon untuk diperbaharui. Ini tadi juga sudah saya sampaikan. Sebelum kita praktek untuk memahami IASP, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada, sepertinya sudah clear ya. Semoga sudah clear. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba memahami instrumen. Jadi kuncinya itu adalah apa? Kita harus tahu pekerjaannya asesor itu seperti apa dalam membaca instrumen. Nah, kita juga harus bisa membaca instrumen. Jadi kuncinya itu. Bacalah instrumen dengan benar. Saya akan mengganti ini langsung saja ke IASP. Kita coba untuk memahami Bapak Ibu. Ini namanya praktek bedah IASP. Silahkan diperhatikan. Kata kuncinya saja. Kalau semuanya kan nggak mungkin. Paling kita bisa mencoba membedah 1-2 butir saja. Ini sudah jam 2 Bapak Ibu. Kita perhatikan ini. Ini yang tadi saya katakan butir inti. Butir kinerja inti 1, mutu lulusan. Salah satunya adalah begini. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nah, untuk memenuhi tuntutan butir kinerja inti nomor 1, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Di sini ada namanya level. Level 1 itu yang terendah, 2, 3, 4 yang terbaik. Bapak Ibu sebenarnya bisa menilai diri sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin mencapai angka 4, dalam butir 1 itu berarti paling tidak, pertama, di sekolah Bapak Ibu bisa menunjukkan perilaku disiplin siswa, perilaku disiplin yang sudah membudaya. Bapak Ibu bisa menunjukkan adanya tata tertib sekolah atau madrasah, dan juga ada pengakuan dari masyarakat atas prestasi kedisiplinan. Itu baru akan mendapatkan nilai 4. Kalau hilang salah satu, maka dia akan ketiga. Terus seperti itu. Nah, permasalahannya adalah sekolah bingung yang seperti apa toh yang dimaksud dengan disiplin. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. IASP itu sudah sangat komplit. Di bawah Bapak Ibu. Nah, jadi pertama Bapak Ibu harus tahu ukuran capaian kinerja. Yang kedua, Bapak Ibu harus membaca ini. Setiap tuntutan, ini kan disiplin Bapak Ibu. Nah, di bawah itu dilengkapi dengan petunjuk teknis. Ada definisi. Definisi disiplin dalam IASP itu 1. Ketaatan, kepatuhan terhadap tatib. Tatib itu berupa apa? Ya baik bentuk disiplin waktu, berpakaian, kepatuhan aturan yang dipercaya merupakan indikator kewajiban siswa kepada sekolah atau madrasah. Dalam hal ini, ketaatan misalnya ketaatan berpakaian. Antara ketaatan berpakaian sekolah Muhammadiyah dengan sekolah yang non Muhammadiyah pastinya berbeda karena aturannya berbeda. Sehingga
penilaian asesor dalam hal ini pasti akan sangat tergantung pada konteks yang berlaku di sekolah masing-masing. Yang kedua, tadi disebutkan kalau bisa mencapai 4 itu kalau perilaku disiplinnya sudah membudaya. Nah, seperti apa membudaya itu? Di sini dijelaskan. Membudaya adalah terwujudnya tindakan yang menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Mengapa dikatakan nilai-nilai tertentu? Karena ada sekolah yang misalnya sekolah Muhammadiyah dibandingkan sekolah negeri pasti mempunyai pola pemahaman tentang nilai-nilai tertentu yang berbeda. Itulah bedanya ISP 2020 dengan yang sebelumnya. Karena penilaian ini sangat kontekstual. Sangat kontekstual. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah memahami capaian kinerja, apa yang harus dilakukan? Bapak memahami definisi, lalu perhatikan ke sini. Asesor itu akan bekerja berdasarkan pembuktian kinerja yang ada di lembar IASP 2020. Jadi kewajiban Bapak Ibu itu hanya melihat ini saja. Pasti nanti akan dilihat aspek yang diobservasi oleh asesor itu pertama, kedisiplinan waktu. Seperti apa kedisiplinan kehadiran anak-anak di sekolah? Seperti apa kedisiplinan kehadiran di kelas? Seperti apa kedisiplinan kehadiran siswa di ekstrakurikuler? Nah, lalu pasti akan dipikir gini, akan ada pertanyaan seperti ini. Lalu sekarang kan online, anak-anak nggak sekolah. Nah, pasti asesor itu akan menyesuaikan dengan konteks saat ini ketika visitasi berlangsung pada musim pandemi seperti ini. Tidak perlu khawatir. Jadi bagaimana guru-guru bisa menunjukkan kedisiplinan siswa pada saat pembelajaran yang harus dilaksanakan pada saat belajar dari rumah. Misalnya guru melaksanakan pembelajaran melalui Zoom, ya guru harus punya catatannya. Atau melalui Google Classroom, atau melalui tugas 2 minggu sekali misalnya. Nah, itu guru harus punya catatannya. Siapa yang mengumpulkan, siapa yang tidak. Nah, itu batasannya di sana tidak disebutkan berapa persen kalau dapat A. Tetapi kita pakai logika saja. Kalau di antara 100 siswa, lalu yang tertib mengikuti kelas online atau yang tertib mengumpulkan tugas, yang tertib itu hanya 40%, kira-kira akan dapat apa? Nah, kan gitu. Tidak mungkin dia dapat A kalau secara umum anak-anak tidak disiplin. Begitu. Jadi kecenderungan itu ya yang namanya mayoritas itu pasti di atas berapa persen gitu. Nanti penghitungannya akan seperti itu. Termasuk berpakaian Bapak Ibu. Akan dilihat asesor, oh berarti contoh ini dari lembar observasi. Yang akan dilihat oleh asesor itu apa? Oh, 1, data kehadiran siswa dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau madrasah. 2, kedisiplinan siswa dalam mematuhi peraturan. Contoh sekarang, kan tidak mungkin kalau pada masa pandemi ini dilihat bagaimana siswa menggunakan seragam. Kan mereka nggak berseragam. Tapi paling tidak adakah aturan sekolah yang mewajibkan siswa ketika pembelajaran online itu harus berpakaian rapi misalnya. Jangan gara-gara IASP ini lalu tiba-tiba anak-anak online pakai Zoom harus berseragam. Nah, ini nanti bisa ditentang oleh Kementerian Perempuan HAM dan Kementerian Perempuan dan Kementerian HAM Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Yang di sekolah itu tidak berseragam tidak masalah, tetapi harus rapi. Dilihat apakah anak-anak itu sudah mandi gitu, jangan sampai anak-anak belum mandi nge-Zoom ketemu bu guru. Nah, itu mestinya sekolah itu sudah mempunyai aturan-aturan seperti itu pada saat pembelajaran online. Sudah ada belum? Dilihat bagaimana siswa akan dinilai disiplin atau tidak, sementara kalau aturannya tidak ada. Ya kalau anak-anak tidak rapih mungkin karena merasa tidak masalah misalnya. Itu misalnya karena Bapak Ibu
perlu diketahui juga, IASP ini kan settingannya untuk pembelajaran offline. Kita tidak tahu kalau akan seperti ini. Nah, maka penilaiannya juga masih tertulis untuk offline. Tetapi tidak perlu khawatir, berdasarkan yang kemarin tahun 2020 itu tidak masalah. Karena asesor pun paham dengan konteks saat ini. Yang dilihat yang ketiga, misalnya seperti ini. Kepatuhan terhadap tatib sekolah atau madrasah. Maka akan dilihat apa ada tatibnya enggak. Nah, asesor tidak akan bisa menilai kepatuhan anak-anak kalau enggak ada tatibnya. Nah, tatib itu kan pasti lari lagi ke dokumen. Nah, itu kan. Jadi kalau ingin lengkap ya dapat level A, dapat level 4 ya silahkan dilengkapi semuanya gitu. Yang tidak boleh itu ya hanya mengarang-mengarang. Tapi kalau tatib ya harus dikarang ya harus dibuat. Kalau tatib, kalau sekolah enggak mengarang menciptakan tatib, bagaimana anak-anak bisa diukur standar keberhasilannya. Nah itu seperti itu caranya. Jadi caranya untuk melihat apa yang akan dinilai, perhatikan saja aspek apa yang dinilai. Misalkan contoh ke sini ke bawah. Bunung untuk menjawab butir 1 itu, dokumen apa yang harus kami miliki? Lihat saja di sini. Apa yang akan dilakukan oleh asesor? Nih misalnya dalam kedisiplinan waktu. Itu asesor akan melihat ada nggak tatib penegakan kedisiplinannya, atau misalkan adakah sistem poin, adakah buku piket, ataukah adakah misalkan buku laporan berisi tentang ketidakhadiran siswa dalam pembelajaran online misalnya, adakah catatan guru atau wali kelas atau tenaga kependidikan yang memuat tentang kedisiplinan waktu siswa. Maka itulah yang perlu Bapak Ibu siapkan dalam menjamin mutu pendidikan berbasis akreditasi. Jadi contohnya seperti itu. Ke sini juga sama. Jadi Bapak Ibu tinggal membaca saja. Tinggal membaca apa yang harus disiapkan itu ya adalah apa yang akan dilihat oleh asesor. Semuanya sudah komplit Bapak Ibu. Lalu ke sini, wawancara. Nah tadi poinnya kan gini. Sekolah harus melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder, terutama dengan orang-orang yang dekat dengan sekitar. Pengalaman kemarin ada sekolah tuh yang mengundang Pak RT, Pak RW. Untuk apa kok? Apa kaitan Pak RT, Pak RW? Ya kaitannya dengan program sekolah dalam membantu mengurangi kenakalan remaja. Jadi masyarakat sekitar tuh ikut mengawasi perilaku anak-anak. Kapan itu terjadi? Ya sebelum pandemi yang jelas. Nah itu siapa-siapa yang harus kita ajak kerjasama? Siapa-siapa yang harus tahu proses penjaminan mutu di sekolah? Gampang Bapak Ibu lihat aja yang di sini. Wawancara. Untuk melihat butir 1 yang harus tahu itu adalah 1 kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan juga siswa. Dia harus tahu. Orang tua di sini tidak diminta untuk kedisiplinan di kelas. Kenapa? Karena orang tua nggak sampai kelas. Tapi untuk hal tertentu orang tua diminta. Nah, misalkan ini kepatuhan terhadap misalnya tata tertib di luar ruangan dan sebagainya. Ini juga tidak orang tua. Nah ini kepatuhan terhadap peraturan sekolah misalnya nggak bawa make up misalnya. Orang tua anak-anak perempuan misalnya. Nah ini mungkin bisa ditanyakan. Tetapi sekarang jelas tidak ada. Yang seperti ini tidak ada. Intinya semua akan menyesuaikan dengan konteks Bapak Ibu. Nah, dari hasil wawancara, observasi, telaah dokumen, nanti asesor itu akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya tidak berupa angka Bapak Ibu, tetapi berupa kata-kata yang menunjukkan bagaimana kondisi kualitas sekolah di tempat Bapak Ibu bekerja. Baru dari situ asesor akan menentukan level. Nah, berdasarkan settingan awal bahwa level sekolah itu secara otomatis akan muncul di Sispena sesuai dengan apa yang dimasukkan oleh asesor. Jadi semuanya itu secara otomatis sudah muncul. Begitu Bapak Ibu, ini untuk butir 1. Ada yang ingin bertanya? Iya. Oke. Cukup banyak di forum chat Ibu pertanyaannya. Oh, baik, Mas Eka tolong di bentar. Baik. Saya
bacakan dari SD Muhammadiyah Sukonandi, Ibu Anis Rofiah. Oke. Bagaimana proses penjaminan mutu? Dari pihak mana sajakah komposisi timnya? Jika tim penjamin mutu di bawah kendali kepala sekolah, bagaimana menjamin mutu kinerja kepala sekolah dan manajemen sekolah? Ini pertanyaannya satu apa berapa ini? Banyak nih. Jadi saya jawab langsung ya Mas Eka, Iya. keburu lupa. Ya, silakan Bu. Dari siapa Bu? Siapa Mas? Anis Rofiah dari SD Muhammadiyah Sukonandi. Oh, baik. Untuk Bu Anis dan untuk Bapak Ibu Kepala semua, nih yang saya lihat di layar itu Pak Wahyudi, Pak Supriyadi, Pak Wahdan, ada lihat di layar saya. Ya, jadi bagaimana proses penjaminan mutu sekolah? Kalau timnya dari sekolah, siapa yang akan menjamin mutu kepala sekolah? Kalau mutu kepala sekolah itu, yang menjamin pertama diri kepala sekolah sendiri. Yang kedua, tim itu pasti akan saling membantu. Khusus untuk pengembangan profesionalisme kepala sekolah, ada pengawas. Pengawas itu juga ikut membantu menjamin mutu manajemen sekolah. Jadi jangan diartikan seperti ini. Sekolah melakukan tim manajemen mutu, lalu seolah-olah semua di bawah kendali kepala sekolah dan lalu kepala sekolah siapa yang akan mengendalikan? Ya kepala sekolah itu kan pemimpin, dia itu pemimpin. Diakui atau tidak, kepala sekolah adalah top leader, sehingga dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Itu satu. Kedua, bagaimana kinerja kepala sekolah? Jangan khawatir Bapak Ibu, di Muhammadiyah itu terutama, selain dari Dinas Pendidikan ada pengawas, dari Muhammadiyah juga ada penilaian kinerja kepala sekolah. Tanya aja sama Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain, pasti semua sudah mengalaminya. Kepala sekolah di Muhammadiyah tidak dilepaskan begitu saja, tetap ada laporan kinerja, tetap ada setiap bulan Bapak Ibu ada laporan kinerja, ada apa Mas Eka namanya kalau diundang? Kepala sekolah itu selalu diundang oleh pimpinan majelis Dikdasmen untuk itu saya nyari kata, apa ya Bu? Ya betul. Pembinaan. Mencari kata pembinaan saya sampai lupa. Jadi setiap bulan itu ada pembinaan, di situ kan secara tidak langsung pembinaan itu sebagai kendali mutu kepala sekolah sebagai top leader di sekolah. Begitu. Jadi proses itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, berhubung tim, maka meskipun semua proses penjaminan mutu sekolah itu ada di bawah kendali kepala sekolah, tetapi tim itu harus kreatif. Jadi manajemen berbasis sekolah itu kata kuncinya adalah kreativitas. Bukan hanya milik kepala sekolah kreativitas itu, tapi harus menjadi milik seluruh tim. Baik tim inti maupun bukan tim inti atau seluruh stakeholder. Jadi begitu pertanyaan dari Ibu, intinya Bu Anis ya, semua pihak itu harus bersama-sama melakukan penjaminan mutu gitu. Misalnya contoh begini, walaupun kepala sekolah itu tidak wajib mengajar, tetapi ada juga kepala sekolah yang masih dengan senang hati masuk kelas, memegang kelasnya meskipun hanya misalkan 6 jam pelajaran misalnya. Itu kan proses pembelajaran. Meskipun beliau kepala sekolah, ya harus patuh terhadap penanggung jawab tim proses pembelajaran. Diminta RPP ya harus ada, diminta bukti catatan kehadiran siswa dalam pembelajaran ya harus ada. Nah seperti itulah yang namanya kerjasama. Begitu Bapak Ibu, tidak perlu khawatir, kalau timnya solid pasti jalan. Ada lagi pertanyaan dari mana Mas? Entah. Masih ada 2 lagi Bu, sifatnya konfirmasi sebetulnya. Oke. Dari SMP mau 1 tempel ya. Tempel. Ya. Terkait manajemen sekolah, penilaian terkait penilaian ini ya, terkait dengan administrasi yang memuat tentang program kerja dan kompetensi kepala sekolah selama 3 tahun terakhir, juga secara lengkap diinputkan di sistem atau bagaimana Bu?
Baik. Jadi nanti Bapak Ibu, Sispena itu yang kemarin ya, yang tahun kemarin itu tidak seluruhnya di input ya Bapak Ibu, karena kapasitasnya masih terbatas. Saya belum tahu kalau yang untuk 2021 karena Sispena itu semacam dapodik, maintenance-nya sambil berjalan, perbaikan sambil berjalan. Kalau yang kemarin berdasarkan pengalaman 2020, misalnya contoh administrasi guru misalnya, kan tidak seluruhnya diupload. Bayangkan semua dokumen seluruh guru diupload yang nggak kuat, tapi hanya diambil sampel saja. Begitupun tentang laporan kinerja kepala sekolah, hanya beberapa yang diupload, yang sesuai permintaan butir itu gitu. Jadi tidak semuanya. Tetapi meskipun tidak semuanya diupload, sekolah ya harus tetap memiliki itu. Begitu Ibu. Akhir ini konfirmasi juga sifatnya sebetulnya Bung dari SD Muhammadiyah Sukorejo Ngawen. Oh, ini Jogja lantai 2 ini. Ya. Ya, terkait dengan kehadiran, misal kita sudah membuat catatan di Classroom misalkan atau Google Room atau lainnya, apakah harus disertakan bukti lainnya, misal dokumentasi kegiatannya dan catatan lainnya. Silakan Ibu. Oke. Berbagai cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk menunjukkan bukti kehadiran. Catatan di Google Classroom bisa jadi menjadi sebuah catatan. Catatan-catatan guru juga bisa jadi dijadikan sebagai bukti. Kalau yang diupload itu ya sekali lagi hanya sampel saja, tetapi nanti semua itu akan digali oleh asesor pada saat wawancara. Pada saat wawancara itu data dokumen itu kan hanya sekilas saja akan dilihat oleh asesor itu. Rata-rata berapa persen misalkan kehadiran siswa, lalu akan digali dari hasil wawancara dengan guru maupun dengan siswa maupun dengan orang tua. Jadi itu tidak, jadi jangan membayangkan seberat apa ya, jadi seberat apa harus membuat dokumen gitu. Yang penting Bapak Ibu bisa menunjukkan kalau data Ibu itu akurat. Google Classroom walaupun itu gratisan, tapi kan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan kalau Bapak Ibu memang melakukan baik. Kehadiran siswa itu sangat mudah. Kalau yang sudah mempunyai LMS, yang belum, bikin saja Google Classroom. Saya ngajar itu tidak pakai LMS. Saya bikin satu Google Classroom. Kalau saya ngajar 3 mata kuliah ya sebutkan 1 mata kuliah apa, 2. Nah, ini mahasiswa itu tinggal langsung aja ngisi Google Classroom. Setiap mata pelajaran berlangsung Google Classroom Google Form itu diisi. Jadi kan terekod semuanya. Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung, misalkan Bapak Ibu ngajar bahasa Indonesia kelas 1, 2, 3 atau kelas 7, 8, 9. Buat saja satu Google Form presensi mata pelajaran bahasa Indonesia semester ini. Nanti anak-anak suruh ngisi ketika pembelajaran berlangsung. Itu kan terekod betul. Pencatatan Google Form itu terekod, bahkan sampai detiknya terekod. Maka itu bisa dijadikan sebagai bukti kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu belum ada LMS. Kalau sudah ada mungkin kan sudah punya sistem tersendiri begitu. Oke. Ada lagi? Ini muncul terakhir ini Pak Rasidul Anwar dari MA Bapak Ibu Unung. Oke. Bu Unung mohon tanya, apakah pelaksanaan akreditasi 2020-2021 murni secara daring online ataukah 50-50? Artinya selain online juga dilakukan kunjungan fisik. Silakan Ibu. Baik. Alhamdulillah kita melaksanakannya hari ini setelah kemarin saya rapat di Ban SM. Jadi saya bisa jawab. Kalau daringnya hari Kamis saya nggak bisa jawab. Jadi rencananya begini Bapak Ibu, untuk pelaksanaan visitasi tahun 2021 rencananya akan ada yang offline, akan ada yang online. Cuma belum tahu siapa yang akan di online, siapa yang akan di offline.
ini berkaitan dengan keluhan-keluhan sekolah-sekolah. Kan ada sekolah yang memang dia juga nggak bisa online gitu. Nah, jadi akan kemungkinan online, ada yang offline. Kalau di Yogyakarta mungkin online kan tidak masalah. Walaupun faktanya kemarin ketika visitasi, sekolah yang ada di kota itu pun juga terjadi masalah, loncat-loncat, tahu-tahu mati gitu. Jadi ya itulah memang kendalanya pelaksanaan online. Kalau Pak Rosidul itu sebenarnya sudah punya pengalaman yang luar biasa karena kebetulan kemarin MA itu menjadi salah satu tempat uji coba. Maka nanti Bapak Ibu kalau ada uji coba itu langsung diterima aja, jangan takut. Justru itu tempat belajar langsung to the point. Yang lain belum tahu, Pak Rosidul udah tahu duluan. Jadi beliau itu pura-pura aja nggak tahu, makanya nanya gitu. Ya Pak ya. Nah, Pak Rosidul itu harus sudah ready karena dia sudah paham dan bukan sekedar disosialisasi semacam ini kalau Pak Rosidul. Bapak Ibu gurunya itu sudah divisitasi langsung, bahkan yang visitasi dari Jakarta kemarin salah satunya. Begitu ya. Jadi besok itu insya Allah ada offline, ada online. Lalu ini perlu diperhatikan juga untuk tadi saya lihat ada Darul Khoir. Jadi dan sekolah Muhammadiyah itu ada beberapa SD baru, ada beberapa SMP atau MTS ya, saya lihat itu, dan juga ada SMA yang baru. Semua sudah mulai didata untuk akreditasi. Kemungkinan jadi karena sudah ada mulai pendataan ya tetap harus siap-siap meskipun kalau dilihat dari pos itu kan salah satu di visit itu kalau sudah ada lulusan gitu ya. Tetapi karena kemarin sudah mulai ada pendataan ya tetap mohon untuk bersiap-siap. Lalu sekolah-sekolah yang habis masa akreditasinya tahun ini bulan November itu kan statusnya berarti kan akan habis. Bapak Ibu kemungkinan Bapak Ibu akan menjadi sasaran akreditasi tahun ini. Meskipun Bapak Ibu saya tidak tahu itu termasuk golongan yang beruntung atau yang tidak beruntung. Di antara jumlah sekolah yang akan menjadi sasaran itu tidak akan semuanya divisitasi, tapi akan ada yang langsung diberikan perpanjangan. Nah, ada yang akan divisitasi. Oke. Hanya saja saya belum bisa menjelaskan apa kriteria sekolah yang langsung dapat perpanjangan, apa sekolah yang akan divisitasi. Cuma pendataannya itu pasti dari Dapodik dan EMIS yang Bapak Ibu sajikan. Meskipun demikian, bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah, saya berharap bahwa persiapan tetap dilakukan. Kayak tahun ini ya, tahun ini tuh ada 3 SMK Muhammadiyah yang maju gitu. Sementara yang lain ada yang langsung diperpanjang. Itulah keuntungannya kenapa? Jadi udah tahu gitu. Meskipun nilainya ternyata tidak semuanya memuaskan gitu ya. Begitu untuk sebelum saya lupa materinya juga saya lupa belum. Nanti bisa di-share ke saya titip ke siapa ya Mas? Materi. Lewat sekretariat bisa Bu, insya Allah nanti kami sharekan. Nanti Mas Eka aja nanti. Baik, nanti saya kirim ke Mas Eka ya, yang minta materi. Masih adakah pertanyaan? Minta materi Mas Eka. Siap Pak Alif, materinya nanti kami share. Ini ada beberapa yang konfirmasi juga sebetulnya. Baik, silakan. Ada dari mana ini? Dari SMP Muhammadiyah Bantul. Iya. Ibu, akreditasi kami terakhir 2016, maka kapan akreditasi berikutnya? Apakah di tahun 2021 ini? Kemudian bisa disambung sebetulnya, hampir sama pertanyaannya dengan SD Muhayo. Apakah sekolah yang tahun 2020 diperpanjang, akreditasinya akan jadi sasaran di tahun 2021? Monggo silakan Ibu, hampir sama pertanyaannya. Baik, untuk perpanjangan ya. Yang diperpanjang tahun kemarin, silakan dicek perpanjangannya itu berapa tahun, 1 tahun atau 5 tahun. Kalau perpanjangannya 1 tahun berarti sekolah Bapak Ibu itu udah habis gitu. Jadi silakan dicek, mungkin ada Bapak Ibu di sekolah Muhammadiyah yang mendapatkan perpanjangan tahun kemarin. Lalu kalau 2016 kan akreditasi itu 5 tahun sekali ya.
16 plus 5 itu kan 21. Mestinya tahun ini akan, yang 2016 itu akan menjadi sasaran 2021. Nah, sistem penentuannya itu, sistemnya kan seperti ini. Semua sekolah yang habis tahun 2021 itu tetap didata semuanya Bapak Ibu, didata. Dari pendataan utama itu, jadi yang mengajukan itu bukan BAN Bapak Ibu, dari Dinas Pendidikan. Semua sekolah yang habis masa studinya, nggih. Jadi semua sekolah yang masa akreditasinya habis akan didata, dari dinas masuk ke Ban SM, dari Ban SM provinsi itu akan masuk ke pusat. Nanti Ban SM pusat yang akan menentukan siapa saja yang akan menjadi sasaran. Begitu Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu kalau 16 pasti harusnya masuk sebagai calon sasaran gitu ya. Walaupun saya tidak tahu apakah menjadi sasaran atau tidak. Begitu? Siap-siap. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup Ibu. Oke. Kalau sudah cukup, saya kira cukup ya Mas Eka. Bu mau bertanya Bu. Oh enggak, silakan Pak Didin. Ya dari MA Darul Ulum. MA Oke, Darul baik. Ulum itu kan habis akreditasinya tahun 2020, kemudian mendapat perpanjangan sampai Desember 2001. Apakah itu 2001 itu batas terakhir atau mungkin bisa diajukan, misalnya sebelum Desember 2001 itu sudah dilibatkan, atau nanti akreditasinya di 2002 gitu Bu. Oke. Terima kasih. Baik, kalau habisnya akhir Desember 2021 ya hampir sama dengan yang mau habis. Jadi artinya Bapak hanya punya kesempatan setahun, maka tahun ini akan menjadi sasaran. Meskipun kami juga tidak tahu mana yang akan menjadi sasaran visitasi ya. Tapi yang habis bulan Desember, habis bulan November, maka dia akan menjadi sasaran Pak. Akan masuk ke daftar yang harusnya divisitasi begitu. Oh, berarti tidak dimasuk di 2002-nya ya Bu? Oh tidak. Karena berarti hanya perpanjangannya setahun kan Pak? Ya, sampai Desember 2001. Iya, karena kemarin kan habisnya Desember 2020, mestinya kan visitasi. Lalu Desember sudah keluar lagi sertifikat akreditasi, tetapi berhubung diperpanjang setahun, maka Bapak di MA itu habisnya Desember 2021. Kalau Desember 2021, visitasi tahun ini misalnya November, kan SK akan keluar sekitar bulan Desember. Nah, maka otomatis harusnya yang diperpanjang setahun itu tahun ini menjadi sasaran. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Tapi kemungkinan juga kalau ke depan, ya saya tidak tahu perpanjangan itu akan berapa tahun. Kita tunggu saja peraturannya. Tapi pastinya akan banyak yang mendapatkan perpanjangan otomatis. Enak juga ya. Yang perpanjangan otomatis itu masalahnya saya tidak tahu kriterianya apa gitu, karena pusat yang akan menentukan. Ada lagi? Sepertinya sudah cukup Mas Eka. Sudah cukup ya. Baik. Kalau sudah cukup Bapak Ibu, maaf mau tanya dari mana? Ini ada Bu Abar. Mau tanya dari mana kita tahu perpanjangan otomatis akreditasi? Oke. Perpanjangan otomatis akreditasi itu nanti pasti akan ada pengumuman dari Ban SM secara resmi. Jadi tidak begitu Bapak Ibu harus ngecek sendiri, enggak. Semua akan diumumkan secara resmi oleh Ban SM. Semua gitu ya. Sudah cukup ya? Ya. Silahkan Bapak Ibu peserta Zoom-nya jika masih ada pertanyaan ya. Saya yakin
masih banyak itu pertanyaan dalam pikirannya, cuman bingung mengungkapin mulai dari mana gitu ya Bu ya. Iya betul, mungkin mulainya dari mana gitu. Mungkin kalau ada saran untuk temuan lanjutan atau pertemuan lanjutan, silahkan juga disampaikan ke Majelis Dikdasmen, lewat chat juga bisa atau bagaimana, monggo silakan Bapak Ibu usul. Atau masih ada pertanyaan, kami masih berikan kesempatan 5 menit ke depan ya. Ini ada yang raise hand Mas. Raise hand. Pak Sigit SMK mana tadi? Monggo. Oh ya, silakan Pak, monggo, silakan Pak. Ada yang raise hand? Tadi menghilang. Namanya saya lihat sekilas Pak Sigit gitu. Oh ya. Mungkin nggak jadi? Ya, mungkin hanya kepencet nih. Baik, ya. Kalau saya Mas Eka, kalau sudah ya kita akhiri saja. Mungkin kalau ada saran-saran seperti tadi kata Mas Eka, menghendaki ada bimbingan intens lagi, mungkin nanti bisa disampaikan ke sekretariat ya Mas Eka ya. Ya. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih, banyak ilmu yang sudah di-share oleh narasumber kita. Semoga Bapak Ibu yang mendengarkan dapat diserap secara maksimal gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah ini kami akan share materinya sekaligus juga dengan IASP 2020-nya, tentu setelah dapat dari narasumber gitu ya. Ya. Sebelum ditutup, mungkin ada penutup dari Pak Ahmad, atau amanah atau pesan dari beliau. Assalamualaikum Pak Ahmad, masih bersama kita nggih? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ahmad, mungkin ada bol ya atau catatan pinggir gitu mungkin yang di kegiatan kita hari ini, silakan. Pertama, ucapan terima kasih untuk Bu Dr. Nung Hasanah yang sudah sharing terkait dengan IASP 2020, di mana ada pergeseran ya paradigma dalam akreditasi, tentu mengharuskan kita juga bergeser dalam perilaku mempersiapkan akreditasi. Jangan menggunakan paradigma lama lagi. Kita harus perbarui paradigma, kita harus perbarui perilaku sampai pada menjadikan akreditasi sebagai budaya sekolah, mutu sebagai budaya sekolah dan madrasah. Saya pikir ini tadi yang mungkin secara umum harus kita garis bawahi. Kalau persoalan-persoalan yang detail nanti kita akan lanjutkan dengan forum bimbingan online khusus untuk sekolah yang menjadi sasaran di tahun 2021. Dari semua jenjang ya, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MA yang menjadi sasaran tahun 2021 akan kita buatkan forum bimbingan secara online. Tentu tidak bisa hadir satu persatu begitu ya karena jumlahnya banyak, maka nanti kita lakukan secara bersama. Begitu Mas Eka, insya Allah kita akan tindak lanjuti. Siap. Terima kasih Ustadz Pak Ahmad Muhammad, Ketua Majelis Dikdasmen PWM DIY. Bapak Ibu, tadi informasi sekaligus mengakhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah ada tindak lanjut dari pertemuan ini berupa bimbingan intensif khususnya bagi sekolah madrasah yang akan menjadi sasaran akreditasi tahun ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Nung, terima kasih Pak Ahmad. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.